Prestasi Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. 1. Menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak yang keluar dari Islam. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang imannya masih lemah atau mereka yang baru masuk Islam. Kebanyakan dari mereka masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Dan juga ada yang baru memeluk Islam di tahun 9 Hijriah. Sementara Rasulullah wafat pada tahun 10 Hijriah. Artinya mereka baru saja masuk Islam dan kebanyakan dari mereka imannya masih lemah. Khalifah Abu Bakar mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Namun mereka membangkang. Karena hal ini, Khalifah Abu Bakar pun melumpuhkan gerakan mereka agar tidak merusak persatuan umat Islam. 2. Menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sepeninggalan wafatnya Rasulullah, sebagian kaum muslimin ada yang enggan membayar zakat, di samping karena mereka imannya belum kuat, juga disebabkan pemahaman yang salah terhadap ajaran zakat. Mereka ini menganggap zakat sebagai pajak, sehingga mereka tidak mau membayar zakat. Dan beranggapan sudah tidak ada lagi pajak setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam Islam, zakat bukanlah pajak. 3. Memerangi nabi palsu. Gerakan nabi palsu sebenarnya sudah muncul pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Di era Abu Bakar inilah propaganda nabi palsu Musailamah Al-Kadzab semakin menjadi-jadi. Musailamah yang berasal dari Yamamah mendapat dukungan dari Bani Hanifah hingga ia berhasil mengumpulkan ribuan pengikut. Dari sinilah, perang Yamamah yang melibatkan pasukan muslim dan pasukan Musailamah pecah. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, meski mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran wafat. Tokoh lain yang mengaku menjadi nabi adalah Al-Aswad Al-Ansi di Yaman dan Tulailah ibnu Khuwailid dari Bani Asad. Khalifah Abu Bakar tidak tinggal diam. Beliau menumpas gerakan nabi palsu untuk menyelamatkan umat Islam dari kekufuran, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir. 4. Dimulainya kodifikasi Al-Quran. Dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Situasi ini pun diresahkan oleh kaum muslimin, khususnya Umar bin Khattab, yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap seiring dengan para penghafalnya yang juga semakin berkurang. Atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar diberi saran agar mulai membukukan Al-Quran. Awalnya memang Abu Bakar As-Siddiq tidak setuju dengan saran Umar dengan alasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membukukannya. Akan tetapi, atas penjelasan Umar, akhirnya pendirian Abu Bakar luluh. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putri Umar bin Khattab yang juga merupakan salah satu istri Rasulullah bernama Hafsah binti Umar. 5. Perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria, sekarang lebih dikenal dengan Suriah, yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Haritsah. Panglima ini telah dipersiapkan sebelumnya pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempat tertunda karena Nabi wafat. Pada masa Abu Bakar, pasukan ini bergerak dari negeri Kudoah, lalu memasuki kota Abil. Khalifah Abu Bakar merencanakan penyebarannya ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan dua panglima, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harits. Mereka mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainnya, yaitu Anbar, Daumatul Jandal, dan Far.